Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jessinka Priandisa Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta dengan program studi Hubungan Internasional. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sejarah dan perkembangan hubungan internasional yang tercatat di dalam 9 peristiwa penting berikut ini. Pertama, Peloponnesian War yang terjadi pada 431 sampai 404 sebelum Masehi. Perang Peloponnesia tidak secara langsung dilakukan antara Athena dan Sparta, melainkan karena adanya pihak-pihak lain, yaitu Corcyra yang merupakan salah satu negara kota yang bersekutu dengan Korinth yang berada di bawah naungan Sparta di dalam aliansi Peloponnesian League. Hingga pada akhirnya terjadilah perseteruan antara Corcyra dan Korinth. Corcyra meminta bantuan kepada Athena dan Korinth yang merasa terancam dan akan dirugikan maka ikut mengadu kepada Athena. Athena mengalami intervensi konflik. Athena pun memilih untuk melindungi Corcyra karena apabila ia tidak melindungi Corcyra maka ia akan kehilangan kekuasaannya di laut. Perang ini pun terus berlanjut karena Athena terus ingin melakukan ekspansi kepada wilayah-wilayah Sparta lainnya. Kedua, polis negara kota Yunani kuno yang terjadi pada abad 7 sebelum Masehi. Pada abad ini dikenal sebuah istilah polis, yaitu sebuah negara yang dipimpin oleh satu kota yang terdiri dari sebuah kota dan di sekitarnya terdapat daerah-daerah. Polis negara kota merupakan cikal bakal dari suatu negara dan sistem negaranya. Polis negara kota yang terkenal adalah Athena, Sparta, dan Thebes. Ketiga, Korps Diplomatik Romawi kuno. Korps diplomatik. Kata diplomatik diartikan sebagai proses pengiriman surat antar negara atau kenegaraan. Kemudian pada abad ke-18 digunakan di Perancis yang artinya merujuk kepada orang yang melakukan aktivitas pengantaran surat tersebut. Namun, jauh berawal dari bahasa Yunani, kata diplomatik berarti kertas yang dilipat menjadi dua. Kemudian diartikan ke dalam bahasa Inggris yang artinya kertas kenegaraan atau dokumen resmi dengan privilege. Pada zaman Kekaisaran Romawi, kata diplomasi digunakan untuk menggambarkan perjalanan pengiriman dokumen resmi yang biasanya dibubuhi stempel 2 buah piring metal. Keempat, Perjanjian Westphalia terjadi pada tahun 1648. Perjanjian ini adalah perjanjian kesepakatan damai terjadi pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Kekaisaran Romawi Suci, yaitu pada tahun 1618 sampai 1648, dan juga perang 80 tahun antara Spanyol dan Republik Belanda dari tahun 1568 sampai 1648. Perundingan di dalam perjanjian ini melibatkan 109 delegasi, yang mana perundingan tersebut menghasilkan 2 buah perjanjian. Ditandatangani di 2 kota, yaitu Osnaburg pada tanggal 15 Mei 1648 dan Münster pada tanggal 24 Oktober 1648. Wilayah Westphalia kekuasaan Jerman. Kelima, Revolusi Industri terjadi pada abad ke-19. Revolusi industri merupakan perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia untuk memproduksi barang. Revolusi industri sendiri sudah terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah 1.0. Pada revolusi kali ini ditandai dengan penemuan oleh James Watt pada tahun 1784 berupa mesin uap. Revolusi 2.0. Tepat sebelum revolusi ini, pada akhir tahun 1800 terjadi produksi mobil secara massal, yang mana pembuatan tersebut harus dirakit dari awal hingga akhir oleh sang ahli tukang rakit. Karena proses pembuatan yang masih secara manual, waktu yang diperlukan kurang lebih 12 jam. Namun, pada revolusi 2.0 ini, pembuatan sebuah mobil dapat ditembus dengan kurun waktu 95 menit, yaitu dengan ditemukannya tenaga listrik. Revolusi 3.0. Pada revolusi ini sering disebut dengan revolusi digital, karena adanya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot.
Komputer pertama yaitu bernama Colossus merupakan mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur, yang mana waktu itu dibuat dengan tujuan untuk memecahkan kode buatan Nazi. Seiring berjalannya waktu, komputer dan robot ini terus berkembang dan semakin menjadi lebih mudah untuk diakses. Revolusi 4.0. Pada revolusi kali ini, banyak bermunculan teknologi-teknologi yang lebih canggih, yaitu yang dapat kita rasakan dampaknya saat ini adalah internet. Adanya smartphone, 1001 sensor baru yang dapat merekam segalanya dalam 24 jam, big data, cloud computing, dan machine learning. Keenam, Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perang Dunia Pertama terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Perang ini ditandai dengan adanya perjanjian Versailles pada tahun 1919 antara sekutu dan kekaisaran Jerman. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perang ini adalah karena adanya pembunuhan Archduke Ferdinand, ekspansi Eropa, konflik asas aliansi, rencana konspirasi Jerman, serta millenarianisme oleh Jerman. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi pada tanggal 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Perang ini terjadi karena adanya konflik ideologi di negara-negara seperti Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Asia yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial budaya, politik, dan ekonomi. Kemudian, perang ini diakhiri dengan menyerahnya Jepang karena pengeboman yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima. Ketujuh, kegagalan LBB. LBB adalah singkatan dari Liga Bangsa-Bangsa. LBB ini dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan bangsa-bangsa dan untuk menjaga perdamaian dunia. Lembaga ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. LBB berhasil meraih pencapaian yaitu berupa perjanjian perdamaian. Namun, pada akhirnya LBB harus bubar karena dinilai tidak mampu dalam menciptakan perdamaian dunia karena adanya Perang Dunia Kedua. 8. Pembentukan PBB. PBB merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa dikenal dengan United Nations. PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yang sebelumnya dapat kita kenal dengan sebutan LBB. Ada 5 negara yang lantas dianggap sebagai pendiri dari organisasi ini, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Prancis, yang memiliki tujuan sama seperti LBB, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kesembilan, Perang Dingin terjadi pada 1947. Perang Dingin. Istilah Perang Dingin ini pertama kali digunakan oleh penulis Inggris George Orwell yang merujuk pada perang nuklir. Perang Dingin sendiri terjadi pada tahun 1947 hingga 1991 setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang melatar belakangi perang ini adalah adanya persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang satu sama lain saling khawatir akan terjadinya ekspansi di bidang politik, ekonomi, dan propaganda. Pada tahun 1980, perang ini sempat mereda ketika Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev yang menghapus sistem diktator dan menumbuhkan sistem demokrasi. Perang dingin ini berakhir dengan seiring bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah menyimak peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah hubungan internasional, kolerasinya adalah dapat kita lihat dari terjadinya peperangan, seperti Perang Peloponnesia, perang yang terjadi sebelum Perjanjian Westphalia, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan juga Perang Dingin. Yang mana hal tersebut membuktikan bahwa kita memerlukan yang namanya hubungan internasional untuk menjalin suatu hubungan kerjasama yang baik antar negara. Itu juga melalui sejarah ini kita belajar bahwa di sana terbentuknya negara dan sistem negara, serta terbentuknya cikal bakal diplomatik,
evolusi kata diplomasi, terbentuknya tatanan politik yang baru, dan masih banyak lagi yang tentunya akan membantu kita dalam memahami tentang fenomena-fenomena internasional yang kontemporer. Nah, teman-teman, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya harap melalui video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami tentang sejarah dan perkembangan hubungan internasional. Those your success stories. Saya Justin Kapriandisa Putri, mohon undur diri. Akhir kata, terima kasih.